I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Imala Firlawana, NIM 8605336162, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial kedua di mata kuliah Filsafat Ilmu yang diasuh oleh Ibu Nini Fatmawati, MPD. Topik presentasi kita kali ini adalah yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, ataupun proses pembelajaran. Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Perlu kita tahu bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengawasan utama bagi ilmu pendidikan. Di sini ia menjamin bahwa ilmu pendidikan tetap eksis sebagai ilmu yang sah, memiliki dasar keilmuan yang kuat, dan tidak sekedar praktik. Nah, filsafat ilmu ini menentukan batasan, metode, dan nilai-nilai yang harus dipegang. Dengan demikian, pendidikan tidak menjadi serampangan, melainkan terarah, benar, dan memiliki nilai kebenaran serta kebaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Di sini, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisa yang sangat tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi, yang dimana menjawab apa hakikat pendidikan dan peserta didik ini, atau apa yang kita pelajari. Yang kedua, epistemologi, yang dimana menjawab bagaimana cara yang benar untuk mendidik dan memperoleh ilmu, ataupun metode apa yang harus kita pakai. Yang ketiga, aksiologi, yang dimana menjawab untuk apa pendidikan ini dan apa nilai gunanya, ataupun apakah baik dan bermanfaat. Jadi dengan ketiga alat ini, setiap masalah pendidikan bisa diteliti, dibedah, dan dicari solusinya sampai ke akar-akarnya. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, di sini penerapan terlihat jelas dalam kebijakan, yang dimana saat pemerintah menetapkan pendidikan untuk semua, itu berlandaskan pandangan bahwa setiap manusia berhak berkembang, atau ontologi. Kedua, kurikulum, yang dimana penyusunan materi dari mudah ke sulit disusun berdasarkan cara kerja otak anak, yang dimana itu adalah epistemologi. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar otak,
tapi juga karakter, karena pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia atau aksiologi. Jadi di sini kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu filsafat ilmu memberi dasar dan arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat tumbuh dan perkembangan suatu filsafat. Jadi keduanya saling menguatkan pendidikan yang benar, bermakna, dan bermutu.